Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Puriwan. Saya dari kelas C, Hukum Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang sejarah atau konsep dasar perbankan syariah di Indonesia. Pengertian bank syariah adalah bank berkooperasi dengan mengikuti aturan-aturan dalam syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang berfungsi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Adapun yang kedua, prinsip syariah sendiri adalah prinsip hukum Islam adalah kegiatan perbankan, penyimpanan dana, dan atau pembiayaan kegiatan lainnya. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Dewan Syariah Nasional Indonesia atau DSNN yang memiliki kewenangan dalam penentuan fatwa di bidang syariah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyerahan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan mudharabah atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni. Adapun sejarah Bank Syariah Indonesia, yang pertama yaitu Perbankan Syariah Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang dikenal dengan BPRS didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Harupat dan Koran Aceh Darussalam yang diperdasarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui sekretan lainnya Bunga Bank Perbankan Indonesia Bogor tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 dan mulai berproses tahun 192. Pertumbuhan perumahan syariah masih lambat pada masa itu. Periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit bank syariah pada tahun itu, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang unit usaha syariah. Dan ada kemudian pada tahun 2008 UU Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah yang menandai era perbangkitan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005, tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah unit usaha syariah, 19 buah BPRS 92, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 bank umum syariah. Adapun konsep dasar perbankan syariah yaitu perbankan syariah adalah bank yang berdasarkan antara lain pada asas Kementerian Keadilan, Transparansi dan Universitas serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan kreatif antara lain yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Dan yang kedua, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang. Dan yang ketiga, konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Dan adapun yang keempat, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Dan yang kelima, tidak diperkenalkan menggunakan dua harga untuk satu barang. Dan yang keenam, tidak diperkenalkan dua transaksi dalam satu akad. Melakukan kegiatan sesuai syariah yaitu sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut, yaitu transaksi tidak mengundang unsur kezaliman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain,
tidak ada penipuan atau garar, tidak mengundang materi-materi yang diharamkan, tidak mengandung unsur jadi maisir. Kegiatan bank syariah antara lain sebagai yaitu manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. Yang kedua, investasi yang menginvestasikan dana yaitu dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepada dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana. Dan ketiga, penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertanggung dengan prinsip syariah. Adapun yang keempat, pengembangan fungsi sosial berupa pengelola dan zakat, infak, sedekah serta pinjaman kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah mudharabah dan prinsip lainnya sesuai dengan syariah, sedangkan penyeluruhan dana menggunakan yang pertama prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi pembiayaan. Yang kedua prinsip murabah salam dan atau institusi untuk jual beli. Dan ketiga prinsip ijarah atau ijarah mutahiyah bitamlik untuk sewa menyewa. Dan yang keempat prinsip lainnya sesuai syariah. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor seperti hak dan kewajiban laporan ini. Yang kedua laporan laba rugi, yang keempat narasi, laporan arus kas, laporan perubahan kualitas. Kesimpulan, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan mengikuti aturan-aturan dalam syariat Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan yang berbasis dan produknya dikembangkan berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok, pemberian pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pendanaan uang yang berprofesi disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasi usahanya. Keberadaan bank syariah atau bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dan riba. Prinsip syariah Islam dalam mengelola harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus digunakan untuk hal-hal produktif, terutama kegiatan investasi. Terus yang lain mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, itu tentang konsep bank syariah. Adapun kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.